Bagaimana jika seekor ikan diminta untuk terbang tinggi? Bagaimana jika seekor monyet dilatih untuk berenang? Bagaimana jika seekor burung dituntut untuk menjadi pemanjat yang handal? Semuanya pasti akan berantakan. Sang monyet tidak akan pernah bisa menjadi perenang yang handal. Burung tidak akan pernah bisa menjadi pemanjat yang baik. Begitu pula ikan, tidak akan pernah bisa terbang tinggi. Ketiganya gagal, bukan karena mereka tidak bagus, tapi karena mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka tidak tahu apa blueprint yang melekat pada diri mereka. Ini mungkin ilustrasi. Kita kemungkinan besar adalah monyet, tapi kita memaksakan diri untuk menjadi perenang. Itu karena kita tidak tahu siapa diri kita. Itu karena kita tidak tahu blueprint diri kita. Apa sih sebenarnya blueprint diri itu? Jadi, mengapa kita perlu mengetahuinya? Lalu, apa ciri-cirinya bahwa kita telah melakukan sesuatu dengan potensi terbaik kita sesuai dengan blueprint diri kita? Temukan semua jawabannya dalam video berikut. Sebenarnya, apa sih blueprint diri itu atau cetak biru diri kita? Istilah blueprint sangat erat kaitannya dengan istilah manajemen. Mengacu pada kerangka perencanaan rinci yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan tujuan hidup, menentukan tindakan apa yang boleh dan tidak, menetapkan tujuan yang perlu dicapai di masa depan dalam proses perencanaan. Proses melakukan sesuatu. Blueprint diri tersebut merupakan acuan yang sangat penting. Dalam konsep diri kita percaya kepada Tuhan ketika Dia menciptakan kita. Saat kita lahir ke dunia ini, kita harus punya rencana, harus punya tujuan, harus punya misi, apa yang harus kita lakukan ketika kita dilahirkan di dunia ini. Nah, itu adalah blueprint diri kita sendiri ketika kita melakukan sesuatu sesuai rencana Tuhan, sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Maka, kita pasti akan menjadi dewasa dan menjadi sesuatu yang sangat optimal. Tapi, jika apa yang kita lakukan tidak berjalan sesuai dengan blueprint diri kita, maka kita sulit untuk berkembang. Kita tahu, blueprint diri monyet adalah menjadi pemanjat. Blueprint diri ikan adalah menjadi perenang. Blueprint diri elang adalah menjadi seekor burung siap terbang tinggi. Bagaimana jika monyet dilatih berenang, ikan dilatih terbang, dan elang hanya dilatih memanjat? Mereka pasti tidak akan tumbuh. Karena apa? Prosesnya tidak sesuai dengan blueprint yang menyertainya. Pada tahap ini, sangat penting untuk mengetahui blueprint diri kita sendiri. Agar kita bisa bertumbuh semaksimal mungkin, belajarlah mengenali blueprint diri kita terkait siapa diri kita, apa potensi terbaik kita, apa kelemahan dan kelebihan kita. Apa kelebihan kita? Mungkin teman-teman semua bertanya, bagaimana caranya kenali diri kita sendiri? Siapakah kita ini? Untuk apa kita didesain? Untuk apa kita dilahirkan ke dunia? Cara yang paling mudah adalah dengan melihat rezeki yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri kita. Potensi tersebut adalah rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, dengan ketentuan itu, kemungkinan besar kita sebenarnya diminta untuk melakukan sesuatu. Setiap potensi pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Apa yang harus dilakukan? Kemudian memahami potensi apa yang dimilikinya dan membentuknya agar dapat mengambil manfaat darinya. Proses untuk memberikan manfaat adalah proses di mana kita mengikuti blueprint diri kita. Memang benar, mengetahui blueprint diri kita itu tidak mudah. Terkadang kita terjebak dalam prasangka seolah-olah mengenal diri sendiri, seperti mengetahui potensi diri, bakat kita, namun nyatanya tidak. Itu hanya bayangan belaka. Itu hanya terkesan seolah-olah itulah blueprint diri kita. Contoh sederhananya, kita bisa melihat fenomena salah satu kontestan Indonesian Idol 2023, yaitu Nyoman Paul. Ia seorang pemain sepak bola. Kemudian ia mengikuti passion tersebut, mengembangkan bakatnya, namun ternyata ia mempunyai potensi lain, terutama sebagai penyanyi. Suaranya yang sangat merdu, kemudian potensi tersebut sangat terasa di ajang Indonesian Idol yang berakhir belum lama. Ini memperlihatkan bahwa Paul awalnya terjebak dalam prasangka yang menurutnya potensi terbaiknya adalah sebagai pesepak bola. Namun, ternyata tidak selalu. Dan kemudian Tuhan membimbingnya melalui proses itu dengan menjadikannya salah satu kontestan terbaik Indonesian Idol. Ini adalah contoh yang bisa kita lihat di media. Dan bagaimana dengan Anda? Sebenarnya ada kalanya kita terjebak dalam sebuah bias tertentu. Kita mengira itu adalah potensi diri kita, padahal kenyataannya tidak selalu demikian.
Bisa saja itu hanya sekedar tambahan, bukan potensi terbaik kita, bukan potensi utama kita. Sehingga terkadang itu butuh proses untuk mempelajari blueprint diri sendiri. Tapi mari kita lakukan. Luangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri agar lebih memahami siapa diri kita. Namun, ada satu hal yang menarik. Sekalipun memahami suatu proyek itu sendiri tidak mudah, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Ada 3 prinsip yang dapat kita ikuti untuk mengukur sebenarnya yang kita lakukan itu sesuai dengan blueprint diri kita atau tidak. Pertama, kita merasa nyaman melakukannya. Jika Anda merasa nyaman melakukan sesuatu, maka masuk akal untuk menduga bahwa Anda melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Anda sendiri, sesuai dengan blueprint yang melekat pada Anda. Ciri yang kedua adalah potensi Anda berkembang sangat cepat ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai. Kemudian keterampilan Anda cepat berkembang, Anda sangat kompetitif, mungkin Anda bisa menjadi salah satu yang terbaik. Bisa jadi saat ini Anda menjalankan blueprint diri Anda. Anda merasa nyaman dan terampil, inilah karakteristik keduanya. Dan ciri yang ketiga adalah kamu tidak terbebani dengan apa yang dilakukan orang lain. Kamu tidak iri dengan apa yang dilakukan orang lain, dan kamu juga tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan. Singkatnya, kita tidak menjadi pengikut. Kita adalah orang-orang kreatif, kita bisa melakukan sesuatu dengan bebas. Kita bisa berkembang dengan sangat baik, dan yang terpenting kita bukan pengikut. Sekalipun kita mengikuti seseorang, bukan berarti kita ingin menjadi seperti mereka, tapi karena kita secara tidak sengaja melakukan hal yang sama. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus mengenali blueprint diri kita? Alasannya sangat sederhana. Pertama, agar kita bisa bertumbuh dengan baik. Kita bisa meraih potensi kesuksesan jika kita melakukan sesuatu sesuai dengan blueprint diri kita sendiri. Namun, jika kita berbuat di luar kemampuan kita, di luar potensi yang kita miliki, maka kemungkinan besar kita akan menemui banyak kendala, banyak masalah yang membuat kita gagal. Mirip dengan ilustrasi sebelumnya, monyet yang dilatih berenang mungkin bisa, tapi tidak akan pernah menjadi pemenangnya. Hal terpenting yang perlu kita ingat adalah kemungkinan kegagalan sangat besar disebabkan karena orang tidak melakukan sesuatu yang sesuai blueprint dirinya, tidak sesuai potensi dirinya. Jadi pada tahap ini, jika Anda sering gagal, apa yang Anda coba lakukan mungkin tidak berjalan sesuai blueprint diri Anda sendiri. Coba pahami dan renungkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.